Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian hari ini tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memasuki pada pembelajaran kedua kali ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu agar belajar kali ini kita fokus. Diutamakan fokus dan teliti mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Next, memasuki pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan terperinci, serta kalian dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Di sini ada gambar-gambar. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Di sini ada pelukis, ada pelatih, penari, dan keempat ada pesulap. Ibu akan menjelaskan tari kreasi daerah. Apa ini maksud dengan tari kreasi daerah? Ya, tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Jadi, di daerah masing-masing, misalkan daerah tempat tinggalmu Jawa Barat, ada tari tersendiri. Nah, di daerah Jakarta ada tari ondel-ondel yang biasa menjadi adat istiadatnya. Contoh tari kreasi daerah antara lain tari merak dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu seperti kita ya, Bekasi termasuk dalam Jawa Barat. Nah, selain tari merak, ada juga tari sedati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur sirih dari Jambi, dan terakhir ada tari cakalele dari Maluku. Next. Di sini ada teks kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Kalian bisa baca dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Di sini dijelaskan ada seorang ibu yang bernama Supinah. Nah, ibu ini perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung anak-anak. Jadi, tari gandrung ini berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi daerah mana? Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung bisa dijelaskan merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada perang Puputan Bayu di tahun berapa? Di tahun 1771. Oleh karenanya, pada awal mulanya nih, penari gandrung adalah laki-laki loh. Dan di tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita dan muncullah Ibu Supinah. Mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun anak-anak. Berarti masih sangat kecil ya, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar terus-menerus dengan sebuah kelompok tarinya yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah namanya. Di sana Ibu Supinah belajar dengan rajin dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga ia diperkenankan menari di pentas. Saat itu juga Ibu Supinah tersebut sering tampil di acara-acara ya, seperti
dia diundang dalam perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Namun Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya anak-anak untuk menjadi seorang penari gandrung, karena Ibu Supina bangga sekali karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Wah, penari gandrung melambangkan kesuburan. Bahkan pernah diundang menari ke mancanegara loh Ibu Supina itu, seperti ke Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung tersebut mendapatkan penghormatan yang tinggi. Jadi oleh seluruh seperti Amerika, Korea, Cina, negara-negara tersebut sangat bangga mengapresiasi ya Ibu Supina ini sebagai seorang penari tersebut. Ibu Supina bangga loh telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Berikut pada muatan IPA, Ibu akan menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar kita. Ada hewan dan ada tumbuhan yang termasuk dalam apa? Dalam sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di sini ada kapas contohnya sebagai bahan pembuatan kain katun, ada ulat sutra anak-anak sebagai bahan pembuatan kain sutra. Ada juga kerbau untuk membajak sawah agar sawahnya dapat dikendalikan. Nah, di sini ada tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati, memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaatnya bisa salah satunya Ibu jelaskan. Yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Ada hewan nih, sumber makanan manusia, antara lain ada sapi, ada ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhannya menjadi sumber makanan antara lain sayuran yang biasa kita makan, buah-buahan yang biasa kita makan ya, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Kedua, bahan sandang atau pakaian. Ini bisa dimanfaatkan menjadi pakaian loh ternyata anak-anak. Ada bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas ya. Kapas tadi sebagai kain katun ya, dibuat untuk kain katun. Nah, contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya ada ulat sutra, bisa untuk kain sutra, dan domba, kulit dombanya itu ya bisa buat shawl atau bisa buat sweater. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintai dan ditenun menjadi kain. Nah, ketiga, peralatan rumah tangga. Banyak sekali loh anak-anak perabotan rumah tangga yang ada di dapur nih yang punya mama, terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya apa saja? Yaitu ada kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Itu bahan-bahannya dari kayu, bisa berupa codet, bisa berupa apapun itu ya yang berasal dari kayu. Nomor 4, sekarang produk kesehatan. Nah, tumbuhan dan hewan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan loh. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Jika kalian sakit atau siapapun yang sedang sakit, berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing itu sangat bermanfaat sebagai obat. Jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, cacing ya. Masih banyak lagi manfaatnya. Namun hanya tumbuhan dan hewan tertentu, tidak semuanya. Next, untuk tugas kalian bisa kerjakan. Ayo ditandai ya untuk tugas tematiknya. Halaman 75, 78, dan 80 hingga 81. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu.
Sekian, terima kasih, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.